Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriani Syafitri dengan NIM H54012210009. Oke, jadi saat ini saya akan mendemonstrasikan penggunaan uji ARIMA dengan stata ya teman-teman. Oke, jadi langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus sudah menyiapkan datanya ya. Oke. Nah, data aku ini adalah BI rate ya teman-teman. Nah, jadi bisa dan teman-teman harus siapkan statanya. Oke. Nah, di sini aku akan ngekopas dulu. Nah, di sini aku akan kopas datanya aja karena nanti untuk tahunnya aku bakal langsung bikin di aplikasi statanya ya teman-teman. Nah, di sini udah teman-teman buka aplikasi statanya, teman-teman klik data editor, lalu teman-teman bisa kopas ya. Klik variable name. Nah, karena datanya ini belum string, jadi teman-teman bisa ubah dulu ke string. Nah, pertama teman-teman klik data, lalu create or change data, lalu klik yang other variable transformation ya. Lalu klik yang encode form string variable. Nah, di sini teman-teman yang mau diubah kan BI ini ya. Teman-teman bisa ganti nama variabelnya jadi BI red. Oke, klik oke. Nah, ini kan datanya udah ada ya teman-teman. Jadi yang data ininya bisa kita hapus aja. Klik kanan aja, lalu klik data, lalu drop select data. Nah, ini yes. Nah, setelah itu kita akan masukin tahunnya ya teman-teman. Pertama teman-teman buka common, lalu ketik gent sama dengan gent sama dengan underscore n. Lalu tulis lagi gen new t sama dengan karena aku bulan jadi tulisnya TM ya. Tadi data aku itu dari 2017 bulan 1 sam ini klik plus T min 1 ya teman-teman. Oke. Nah, sini lalu kita klik dulu tulis lagi format persen TM new T. Sini. Nah, ini bisa teman-teman lihat lagi data editor, data kita udah ada ya teman-teman tahunnya dari 2017 sampai dengan 2020 bulan 12 gitu. Nah, ini teman-teman buka lagi ke common-nya terus klik TS set new T. Benar ya teman-teman bahwasanya data kita ini adalah bulanan. Oke. Setelah itu kita bisa kita akan cek grafik dari data kita ini ya teman-teman. Pertama teman-teman klik statistik, lalu time series, lalu ke bagian graph, lalu ada line plot. Nih teman-teman klik. Nah di sini bagian create itu klik yang y variabelnya itu bi rate teman-teman accept, lalu oke. Nah di sini bisa teman-teman lihat ya bahwasanya ini merupakan data bi rate itu. Nah selama 48 bulan ya teman-teman. Dari 2017 sampai dengan 2020 bulan 12 gitu. Nah, lalu untuk membuktikan apakah variabel variabel BI rate ini stasioner atau tidak, kita bisa cek dengan cara ini bisa ditutup dulu aja ya teman-teman. Klik yang statistik, terus time series lagi, lalu klik tes ya teman-teman. Kita akan uji stasioner dengan augmented decay ini ya teman-teman. Lalu variabelnya bisa dilihat yang BI rate ini. Kita klik BI rate. Aduh, bentar teman-teman. Kita klik BI rate. Oke, lalu klik OK. Nah, bisa dilihat ini di
layar ya teman-teman, bahwasanya data ini tuh kita belum stasioner ya. Berarti data ini belum stasioner di level, jadi kita akan ke first difference gitu ya teman-teman. Pertama teman-teman klik lagi, klik yang tadi di Fuller BI rate ini, teman bisa langsung tinggal klik. Lalu teman-teman di sebelum kata BI rate ini bisa teman-teman tambahin huruf D dan titik. Tuh. Lalu klik enter. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya datanya udah stasioner di first difference ya teman-teman. Nah, berarti sekarang kita akan cek autokorelasinya dengan cara AC. Lalu karena tadi kita ini first difference, jadi kita tambahin huruf D titik. Ini adalah data kita BI rate. Lalu bisa dilihat, klik enter. Nah, bisa dilihat di sini ya teman-teman bahwasanya di AC ini itu kan untuk menentukan eh untuk mengetahui nilai MA kita ya. Nah, di sini ada di leg 1 itu udah melebihi dari garis ya teman-teman. Maka dari itu kita pakai MA-nya itu adalah nanti 1 ya teman-teman. Lalu kita cek di untuk R-nya. Dengan cara ngeceknya kita pakai partial autokorelasi dengan PAC. Karena ini kita di first difference juga pakai D ya teman-teman. BI red seperti ini. Kita enter. Nah, sama ya teman-teman, ada untuk AR itu sendiri berarti dia ada di leg ada 1 dan di leg 3, berarti kita pakai di leg 3 ya teman-teman. Jadi untuk tadi MA-nya sendiri itu ada di leg 1 dan untuk R-nya itu ada di leg 3 di sini teman-teman. Karena selain ada di sini leg-nya itu juga lebih dari garis yang di sebelah sini seperti itu. Jadi kita udah mengetahui nih R-nya adalah 3, lalu I-nya adalah 1, dan MA-nya adalah 1, seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui, kita akan cek arimanya ya teman-teman. Dengan klik arima, lalu data kita itu adalah BI rate. Nah, tadi lalu koma, lalu tulis lagi arima. Karena tadi di komponen leg-nya itu AR itu di 1 ya teman-teman. 1. Lalu I-nya tadi kita di first difference berarti 1. Lalu MA-nya itu di ke leg 3 ya teman-teman. Oke. Lalu klik no log. Oke, kita enter. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, eh R-nya itu sudah signifikan, lalu juga di leg keduanya udah signifikan. Namun di di leg satunya itu terjadi standar error dan di leg tiganya itu belum stasioner. Lalu kita cek dulu stat IC-nya ya teman-teman. Bahwasanya di EIC-nya ini tuh di angka 87. Mungkin kita akan coba lagi ya teman-teman arimanya, tapi mungkin kita turunin dulu. Siapa tahu bisa lebih signifikan gitu ya. Kita coba apa misalkan MA-nya itu di angka 1 ya teman-teman. Klik oke, enter ya. Terus kita klik stat IC. Oke, bisa dilihat ya teman-teman apabila arimanya itu 111, eh R-nya itu jadi tidak stasioner ya teman-teman. Nah, terus EIC-nya itu juga meningkat jadi angka 89. Jadi kita akan lebih pilih yang rimanya yang di 113 ya teman-teman, yang ini. Dikarenakan signifikannya itu lebih banyak. Lalu juga EIC-nya lebih rendah. Jadi kita lebih pilih yang
113 ini ya teman-teman, yang Arimanya 113 itu. Oke, selanjutnya kita akan memforecasting ya teman-teman. Kita akan meramal 6 bulan ke depan. Nah, teman-teman klik statistik lagi, lalu ke time series, lalu di setup and utility, dan add observation to time series dataset. Nah, di sini teman-teman klik angka 6 karena kita mau cek 6 bulan ke depan gitu ya. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita pilih lagi dari Arima yang tadi kita pilih. Jadi kita adalah Arima yang kita pilih itu di 113 ya teman-teman estimasinya. Nah, kita klik enter ya. Lalu kita akan forecasting ya teman-teman. Dengan klik di command ini kita tulis predict, lalu FC BI red, koma, lalu koma, Y dynamic, lalu karena kita tadi bulanan ya teman-teman, kita dalam kurung kita tulis lagi TM, lalu dalam kurung lagi. Nah, tadi kan terakhir itu di 2020. Nah, berarti kita di 2021 ya teman-teman, bulan pertama. Tutup kurung, tutup kurung. Lalu kita klik enter. Nah, di sini kita bisa lihat di data editor kita ya teman-teman. Nah, kita scroll. Nah, di sini udah kelihatan ya, teman-teman, di 2021 forecastingnya itu di 1,4 gitu ya. Sampai di 2021 ini udah kelihatan eh ramalannya. Lalu mungkin kita bisa lihat lagi, ini kan udah melalui estimasi dari Arima tadi ya teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat lagi dari grafik dengan cara kita klik statistik, lalu di bagian time series, di bagian graph, line plot. Nah, create. Ya, variabelnya kita klik yang forecast ini, teman. Ya, kita accept. Kita klik OK. Nah, teman-teman bisa lihat ini dari grafiknya ya, teman-teman. Yang dimana kalau misalkan yang warna biru itu adalah data yang kita ambil yaitu dari 2017 sampai dengan 2020 di bulan 12 ya. Dan ini merupakan tambahan ini adalah data tahun dari 2021 sampai 2021 bulan ke-6 seperti itu. Karena tadi kita nambahinnya 6 bulan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga membantu bagi teman-teman yang menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.